Saya Mas Rina, mahasiswa STEBI Tanggamus. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penghimpunan Prinsip Wadiah yang terbagi beberapa bagian. Yang pertama, giro, yang kedua, tabungan. Pengertian wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sepenyimpanan menghendaki. Adapun tujuan dari wadiah, perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah. Yang pertama, barang yang dititipkan. Yang kedua, barang yang menitip atau penitipan. Yang ketiga, orang yang menerima titipan. Yang keempat, ijab qabul. Jenis penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah terbagi dari dua jenis. Yang pertama, wadiah yad al-amanah. Yang kedua, wadiah yad ad-damanah. Tabungan wadiah adalah penitipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara perintah pembukuan. Ketentuan tabungan wadiah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, bersifat biasa diambil kapan saja atau on call berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang menariknya dengan dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, pilet giro, kartu ATM, sarana pemerintahan pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan buku. Ketentuan tentang giro wadiah sebagai berikut. Yang pertama, sifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga, tidak ada imbalan disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karakteristik dan giro wadiah antara lain. Yang pertama, harus dikembalikan utuh seperti semula. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan. Yang keempat, penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek. Yang kelima, jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas yang diperoleh dari tabungan wadiah. Yang pertama, menggunakan buku atau kartu ATM. Yang kedua, minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan. Yang ketiga, tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu. Yang keempat, tipe rekening. Yang pertama, rekening perorangan. Yang kedua, rekening bersama atau berkelompok. Yang ketiga, rekening wali. Yang kelima, pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Yang selanjutnya adalah transaksi tabungan dan giro wadiah. Yang pertama, transaksi terkait tabungan wadiah terbagi menjadi dua. Yang pertama, transaksi menambah tabungan wadiah. Yang kedua, transaksi pengurangan tabungan wadiah. Adapun transaksi terkait giro wadiah terbagi menjadi dua. Yang pertama, transaksi menambah giro wadiah. Yang kedua, transaksi mengurangi giro wadiah. Kesimpulannya, perbankan syariah dalam mendapatkan modalnya
Ia melakukan penghimpunan dana dengan produk-produknya seperti tabungan, instrumen giro, meski hampir sama dengan perbankan konvensional, tetapi dalam mekanismenya berbeda pada perbankan syariah yang menggunakan prinsip wadiah. Adapun produk tabungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabungan wadiah. Yang kedua, tabungan mudharabah. Instrumen giro terbagi menjadi dua. Yang pertama, giro wadiah dan giro mudharabah. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.